Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi terkait dengan treasury shares. Nah, transaksi treasury shares ini apa? Dia itu merupakan penarikan kembali saham yang udah beredar. Nah, jadi saham yang udah outstanding itu kita tarik lagi. Akibatnya apa? Akibatnya itu penyebutnya itu berkurang. Penyebut ketika kita ingin menentukan persentase kepemilikan ya, kan persentase kepemilikan itu jumlah saham yang kita miliki dibagi sama total saham beredar. Nah, total saham beredarnya ini kurang karena adanya treasury shares ini. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika nilai treasury shares per lembarnya itu lebih rendah dibandingkan book value ekuitasnya, maka dia akan meningkatkan ekuitas. Akibatnya kalau ekuitas naik, maka investment in-nya juga akan naik. Nah, alhasil investment in-nya itu ada di debit dan kreditnya itu additional paid-in capital. Nah, sekarang kondisi berikutnya, dimana kalau treasury shares-nya itu lebih besar dibandingkan book value. Akibatnya apa? Akibatnya yang ditarik itu lebih besar dibandingkan saldo normalnya gitu, kayak book value-nya itu. Book value ini anggapannya itu normal ya, kondisi normal. Nah, ketika yang ditarik itu lebih besar, maka otomatis ekuitasnya itu akan turun. Karena yang ditarik itu lebih besar, lebih kayak defisit gitu dibandingkan kondisi normalnya ketika book value. Nah, ekuitasnya turun, maka otomatis investment in-nya itu mengalami penurunan juga. Nah, di sini akibatnya investment in-nya di kredit dan additional paid-in capital di debit kayak gitu. Nah, gimana kalau aplikasi nentuin nilai treasury shares sama book value di soal itu gimana sih? Nah, di situ nanti di soal itu bentuknya kayak gini. Jadi, coba teman-teman lihat dulu total equity di kolom sebelum pembelian treasury shares. Nah, di situ kan total equity-nya 200.000, belum ada treasury. Nah, 200.000 dibagi sama 10.000 lembar saham yang beredar pada 1 Januari 2011 itu merupakan book value-nya, yakni dapat nilai 20. Nah, jadi ketika pembelian treasury shares dengan harga 20 itu bagian P atas ekuitas S-nya itu bakal sama kayak yang sebelum pembelian treasury shares itu. Nah, itu kalau dia beli treasury shares dengan harga 30 maka dia bakal lebih rendah, dan ketika harga treasury shares lebih rendah dibandingkan book value maka harga bagian P-nya bakal lebih tinggi atau dia mengalami peningkatan. Nah, langkah-langkah apa aja yang harus kita tentuin? Nah, yang pertama kali itu coba teman-teman lihat dulu ininya apa. Setelah dikurangin sama yang tadi treasury shares dengan harga yang lebih tinggi, maka pengurangannya itu pengurangan treasury shares-nya itu akan melebihi normalnya. Kan normalnya itu 20, tapi dia ngejualnya 30. Berarti 30 dikali sama 400 di situ yang ditarik. Berarti 12.000. Akibatnya total equity-nya jadi lebih rendah. Nah, kalau yang $15 itu kebalikannya. Yang ditarik itu lebih kecil dibandingkan saldo normalnya kalau dijual harga 20. Akibatnya total ekuitasnya jadi lebih tinggi dari seharusnya. Nah, habis kita tahu nih total ekuitasnya, kita cari nih persentase kepemilikan P yang baru. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu kayak tadi. Kan kita itu punya 80% di awal. Dari 10.000 berarti kita punya 8.000. Nah, kita sekarang penyebutnya itu berkurang dari 10.000 dikurang 400, berarti jadinya 8.000 per 9.600, atau kepemilikan kita itu 5/6 dari ekuitas S kayak gitu. Sekarang kepemilikannya 5/6 ya setelah pembelian treasury shares ini, setelah ditarik 400. Nah, sekarang kepemilikan P itu setelah transaksi treasury shares, cara nyari nilai kepemilikan P gimana? Ya udah, kita tinggal kali persentase kepemilikan P yang baru sama total equity setelah treasury shares. Berarti dari 188.000 itu kita cari 5/6-nya, dan 194 kita cari 5/6-nya. Udah dapat nilainya berapa, habis itu baru deh kita membuat jurnal. Cara nyari jurnalnya gimana? Cara nyari angka-angkanya itu dari sini. Misalkan dari harga yang $15. Nah, berarti kan itu selisih antara 161.667 sama 160.000 itulah yang harus kita jurnal. Kan bagian P ketika normal itu yang kolom kedua itu yang harga 20 kan dia 160.000. Nah, untuk yang harga 15 dia naik 1.667, maka kita akan menjurnal investment in-nya pada additional paid-in capital 1.667 kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau yang harga $30 itu dia turun kan jadi 156.667, otomatis dia turun 3.333 dari 160.000. Nah, karena turun berarti dia menjurnalnya dibalik additional paid-in capital pada investment in-nya 3.333. Jadi kayak gitu nentuin angkanya. Karena jurnalnya itu cuma 2, berarti cuma tinggal nentuin angkanya sekali aja kan. Nah, dilihat dari bagian P atas ekuitasnya di terakhir. Jadi setelah teman-teman bisa nentuin persentase kepemilikan, harus benar juga nentuin total ekuitas setelah terjadinya transaksi treasury shares.